Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat berjumpa kembali di channel pendidikan. Hari ini kita akan belajar PTQ, ya, baca tulis Al-Quran. Sudah siap semuanya? Ya, baiklah. Sudahkah kalian membaca Al-Quran hari ini? Apakah kalian menemukan tanda seperti ini dan seperti ini? Ya, tentunya kalian kalau rajin membaca Al-Quran, kalian akan menemukan tanda-tanda seperti yang ada di dalam gambar. Tanda apakah ini? Ya, betul sekali. Ini adalah tanda waqaf. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi waqaf dan wasol. Kita akan mulai dulu dari pengertian waqaf dan wasol. Waqaf secara bahasa berarti berhenti atau memutus. Sedangkan secara istilah tajwid, waqaf adalah menghentikan atau memutuskan bacaan sejenak pada akhir suku kata karena sebab-sebab tertentu. Bisa karena ada tanda waqaf, kehabisan nafas, batuk, bisa juga karena mengambil nafas dengan maksud melanjutkan bacaan. Nah, contohnya adalah seperti lafal wal-laili idza saja. Nah, pada lafal idza saja waqaf, ya, ada tanda waqafnya yaitu lam alif. Nah, di situ idza saja dibaca waqaf. Yang kedua yaitu wama unzila min qablik. Lafal min qablik, nah itu ada tanda waqafnya, di situ kita berhenti. Selanjutnya adalah wasol. Wasol secara bahasa berarti bertemu atau bersambung. Sedangkan secara istilah tajwid yaitu melanjutkan atau meneruskan bacaan, baik wasol itu pada akhir ayat maupun di tengah ayat yang bertanda waqaf. Contohnya, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Nah, di situ pada lafal Quraisyin dilanjutkan dengan lafal ilafihim. Nah, jadi di situ ayat yang pertama itu dilanjutkan dengan ayat yang kedua, itu namanya wasol. Sekarang cara mewakafkan ayat Al-Quran. Yang pertama, dibaca sukun atau mati, yaitu apabila huruf terakhir berharokat fathah, kasroh, yaitu salah tulis ya, dumah, kasrotain atau dumatain. Nah, ini tanda-tandanya. Contohnya adalah lafal wama unzila min qablik. Di sana ada huruf terakhir ya, ada huruf terakhirnya berharokat fathah, sehingga ayat tersebut atau lafal tersebut itu dibaca sukun. Wama unzila min qablika itu kalau diwakafkan menjadi wama unzila min qablik. Nah, itu ada tanda sukunnya, itu cara bacanya. Selanjutnya, cara mewakafkan yang kedua yaitu dibaca panjang tanpa tanwin apabila huruf terakhir berharokat fathah tain. Contohnya adalah wal'adiyati dubhan. Kalau diwakafkan menjadi wal'adiyati dubha. Ya, di situ ada yang dilingkari untuk fathah tain, jika diwakafkan akan berubah menjadi fathah. Tetap dibaca panjang atau mad jika akhir lafal yang diwakafkan berupa bacaan mad atau panjang. Contohnya wal-laili idza saja. Ya, di situ ada harokat panjang pada huruf jimnya.
Nah, kalau diwakafkan tetap dibaca panjang, yaitu wal-laili idza saja. Selanjutnya adalah dibaca hak sukun, yaitu apabila huruf terakhir lafal berupa ta marbutoh. Contohnya adalah al-qari'atu. Nah, itu kalau diwakafkan menjadi al-qari'ah, tak marbutoh pada lafal al-qari'ah itu diwakafkan menjadi lafal al-qari'ah. Selanjutnya adalah dibaca hak sukun apabila huruf terakhir lafal berupa hak yang berharakat dhammah panjang atau kasroh panjang. Contohnya adalah yahsabu annama lahu ahladahu. Nah, di situ harokat dhammah panjang, sehingga lafal tersebut kalau diwakafkan, nah itu akan dibaca yahsabu annama lahu ahladah. Nah, di situ haknya menjadi disukun. Selanjutnya dibaca sukun dengan jelas dan tebal apabila huruf terakhir terdapat tasydid atau syiddah. Contohnya adalah lafal tabbat yada abi lahabin wa tabba. Nah, di situ ada tasydidnya, sehingga kalau dibaca atau diwakafkan menjadi tabbat yada abi lahabin wa tabba. Ada huruf terakhir ba yang dibaca jelas dan tebal. Nomor 7, harus tetap dibaca sukun jika huruf terakhir berharokat sukun. Contohnya seperti pada fa'idza faraghta fansab. Nah, di situ ada sukun huruf terakhirnya, kalau diwakafkan menjadi fa'idza faraghta fansab, tetap dibaca sukun karena aturannya adalah jika huruf akhir lafal ataupun kalimatnya atau ayatnya berharokat sukun, maka tetap dibaca sukun. Selanjutnya, apabila huruf akhir lafal berupa huruf hidup sedangkan huruf sebelumnya disukun, maka cara mewakafkan tetap dibaca sukun keduanya, tetapi bunyi huruf yang kedua cukup didengar sendiri atau orang yang berdekatan. Contohnya pada lafal khairum min alfi syahrin. Nah, di situ ada huruf H yang berharokat sukun dan ada huruf Ro yang hidup. Nah, kalau diwakafkan menjadi khairum min alfi syahr. Nah, jadi huruf Ro yang terakhir tetap dibaca sukun, tetapi terdengarnya harus cukup oleh sendiri atau orang yang berdekatan. Jadi tidak boleh Ro-nya itu jelas seperti khairum min alfi syahr. Nah, jadi jangan r gitu ya, salah. Yang betul adalah khairum min alfi syahr. Jadi cukup Ro, artinya didengarkan atau cukup didengar oleh diri sendiri ya, dan orang yang berdekatan. Jangan terlalu keras maknanya. Selanjutnya ya, macam-macam bentuk wakaf. Ada beberapa sebab orang mewakafkan bacaan. Yang pertama adalah karena ada tanda wakaf sehingga harus berhenti. Dalam keadaan terpaksa seperti misalkan bersin, batuk, atau kehabisan nafas, itu pun biasanya seorang itu melakukan wakaf pada bacaan. Selanjutnya, untuk memberi contoh pada saat menerangkan, yaitu bab wakaf, misalnya guru kepada muridnya. Berdasarkan sebab-sebabnya, wakaf dibagi menjadi 3, yaitu wakaf ikhtiar, yaitu wakaf yang dilakukan pada kata yang dipilih, disengaja dan direncanakan, bukan karena sebab lain seperti batuk, bersin, dan lain sebagainya. Contohnya,
pada lafal ara'aital ladzi yukadzibu bid-dini. Nah, pada lafal bid-dini itu kalau diwakafkan ya, karena di situ ada tanda wakaf ya, yaitu qaf dan lam di atas. Wakaf pada lafal ara'aital ladzi yukadzibu bid-dini itu dibaca ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Nah, karena di situ ada tanda wakafnya. Ini adalah wakaf ikhtiar, jadi bukan karena sebab batuk atau bersin dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah wakaf idtiror. Wakaf idtiror yaitu wakaf yang dilakukan dalam keadaan terpaksa, seperti karena batuk, bersin, ataupun kehabisan nafas dan lain sebagainya. Nah, contohnya yaitu pada lafal bil haqqi ya. Nah, pada ayat wal ardu ma bainahuma illa bil haqq. Nah, jika di situ itu bersin, tiba-tiba bersin tidak sengaja atau kehabisan nafas, maka cara mengulangi bacaannya yaitu dari lafal illa ya. Nah, contohnya ini wal ardu ma bainahuma illa bil haqq. Nah, di situ berhenti atau wakaf, maka untuk meneruskan ayatnya kita ambil dari illa bil haqqi wa ajalim musamma tasdidnya. Terus kemudian yang ketiga, wakaf ikhtibar atau uji coba. Wakaf yang dilakukan untuk menguji qori atau menjelaskan agar diketahui cara wakaf dan ibtida yang sebenarnya. Wakaf ini hanya boleh dilakukan hanya dalam proses belajar mengajar, seperti contohnya adalah guru kepada muridnya. Contoh pada lafal yatlu. Nah, lafal yatlu pada ayat Rasulun minallahi yatlu sufam mutahharah. Nah, itu gurunya meminta muridnya ketika muridnya membaca lafal Rasulun minallahi yatlu. Nah, di situ oleh gurunya disuruh berhenti pada lafal yatlu, itu boleh. Tapi ini hanya pada saat proses belajar mengajar, karena mungkin murid tersebut itu salah ya dalam mengucapkan harokat, misalkan rasulum jadi rasulina, sehingga oleh gurunya dibiarkan dibaca dulu muridnya sampai pada lafal yatlu, kemudian disuruh berhenti. Ya, selanjutnya macam-macam wakaf. Dalam keadaan tidak terpaksa dan sebab tertentu atau wakaf ikhtiar, wakaf dibagi menjadi 4, yaitu wakaf tam, artinya wakaf yang sempurna. Maksudnya wakaf pada suatu ayat yang sudah sempurna dari segi tata bahasa maupun arti. Contohnya adalah ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, di situ sudah sempurna. Jadi pada lafal muflihun itu muflihuna ya, itu diwakafkan saja sehingga menjadi ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Situ karena lafalnya segi tata bahasa maupun maknanya itu sudah sempurna sehingga diwakafkan. Wakafnya adalah wakaf tam. Ini biasanya terdapat pada akhir ayat. Yang nomor 2, wakaf kafi, artinya wakaf yang cukup. Maksudnya wakaf pada akhir kalimat yang menurut bahasa sudah cukup, tetapi dari segi arti atau cerita atau kisah masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Contohnya pada lafal yuqinun. Nah, di situ ayat pertama diwakafkan pada lafal yuqinun itu cukup atau bisa. Tetapi sebetulnya kalau dari segi makna itu bisa dilanjutkan dengan ayat sesudahnya, yaitu ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, itu sebenarnya bisa, tetapi itu tidak apa-apa ketika di lafal yuqinun itu wakaf.
atau berhenti. Selanjutnya, waqaf hasan, artinya waqaf yang baik. Maksudnya, waqaf pada suatu kalimat yang masih ada hubungan makna dan lafal dengan ayat sebelumnya, tetapi ayat tersebut sudah dapat dipahami maknanya. Nah, contohnya, pada lafal al-alamin, pada ayat alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, di situ waqaf dianjurkan ya, karena waqaf ini berada pada kalimat yang sebenarnya masih ada hubungan makna dan lafal dengan kalimat berikutnya, yaitu lafal ar-rahmanir rahim, tetapi kalau ditinjau dari segi makna itu sudah bisa dipahami ya, dari segi maknanya itu sudah dipahami, sehingga lafal alhamdulillahi rabbil alamin itu bisa waqaf di lafal al-alamin, walaupun pada hakikatnya masih ada hubungan maknanya dengan ayat yang kedua, yaitu ar-rahmanir rahim, tapi tidak masalah ketika diwakafkan di lafal al-alamin. Selanjutnya, waqaf qabih, artinya waqaf yang tidak baik atau buruk. Maksudnya, waqaf pada suatu kalimat yang tidak sempurna tata bahasanya sehingga tidak bisa dipahami maknanya jika berhenti. Contohnya ada pada lafal lil musallin. Nah, kalau berhenti di situ, maka akan merusak maknanya dari ayat tersebut. Nah, sehingga ini waqaf yang tidak baik. Seharusnya dilanjutkan ke lafal ataupun ayat berikutnya, yaitu fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun. Lebih baik seperti itu. Kalau dihentikan atau diwakafkan di lafal lil musallin, maka akan merusak makna. Ya, selanjutnya, macam-macam hukum waqaf. Yang pertama adalah waqaf lazim atau wajib berhenti. Waqaf lazim itu wajib berhenti karena ayatnya sudah sempurna baik tata bahasa dan maknanya. Biasanya ditandai dengan huruf mim. Contohnya ada pada lafal alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Nah, di situ berhenti karena ada waqaf lazim dengan tanda mim. Jadi tidak boleh dilanjutkan kepada ayat selanjutnya membacanya, atau tidak bisa diteruskan atau disambung. Seperti ini contoh yang salah ya. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahumul ladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Itu tidak boleh. Ya, harus berhenti pada lafaz abna'ahum. Lanjut, lebih baik waqaf, biasanya diberi tanda qaf dan lam. Ya, contohnya adalah alladzi hum fihi mukhtalifun. Di situ pada lafal al-mukhtalifun itu lebih baik waqaf, jangan diteruskan dengan ayat selanjutnya. Lebih baik waqaf. Selanjutnya, lebih baik masol atau disambung, biasanya diberi tanda shad dan lam. Nah, contohnya adalah wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Nah, di situ lebih baik disambung ayat pertama dan ayat yang keduanya karena ada tanda shad dan lam atau lebih baik wasol. Selanjutnya, waqaf jaiz atau boleh berhenti, boleh diteruskan. Nah, ini boleh berhenti, boleh teruskan, ditandai dengan huruf jim. Contohnya pada lafal wala antum abiduna ma a'bud. Nah, itu boleh berhenti. Tapi boleh juga diteruskan seperti wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidum ma abadtum. Nah, itu ya. Jadi ini waqaf jaiz bisa berhenti dan bisa diteruskan. Selanjutnya nomor 5, waqaf mamnu'. Tidak boleh waqaf jika berhenti akan merusak maknanya. Biasanya ditandai dengan lam alif. Contohnya
Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, di situ ada tanda waqaf berupa lam alif atau waqaf mamnu, sehingga di situ tidak boleh waqaf. Nah, harus diteruskan ya. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Sekian dan terima kasih. Semoga penjelasan yang singkat ini bisa membantu kalian dalam memahami membaca Al-Quran. Silakan jika belum paham diputar videonya berulang-ulang. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.